Kita singkat aja ya, dan relax aja diskusinya. Kita diskusi aja tentang tutorial yang minggu lalu ya. Kita mau lanjut tentang menggunakan program MATLAB. Ya, mas sebelumnya eh, saya terangkan dulu ya teorinya malam ini. Bisa share belum ya? Udah bisa lihat belum ya di screen share saya belum ya? Oh, di Loading, oh, loading. kelihatan sih bukunya yang PDF kelihatan. Oke, kelihatan ya? Oke, kita ke bab 2. Eh, eh, sebentar, sebentar. Kita ke bab satu, balik bab satu ini. Harmonic motion ya. Halaman 54. Harmonic motion. Kemarin kan kita ngebahas spring mass damper system ya. Nah, kita pengen tahu konsep itu apa hubungannya dengan harmonic motion. Ya. Apa hubungannya? Makanya kita masuk ke harmonic motion di halaman dari 54 ya. 54. Ya, kalau nah, ini harmonic motion halaman 54, chapter 1. Ya. Singkat aja, apa yang disebut harmonic motion, saya harap kalian udah pada paham. Apa sih harmonic itu? Harmonic, harmonis. Ya, asal kata dari harmonis. Apa sih harmonis? Sesuatu yang bergerak secara berirama, kayak dia. Harmonis itu gitu kira-kira ya, analoginya ya. Punya irama gitu. Ya, makanya disebut harmonik, harmonik. Nah, motion ini gerakan, jadi gerakan yang berirama gitu. Ya, arti maksudnya ini harmonic motion itu adalah gerakan yang berirama. Nah, kenapa kita hubungkan spring mass damper system itu dengan gerakan harmonik ini? Karena sesungguhnya gerakan pada getaran itu dia gerakan yang harmonis, ya, dia gerakan yang berirama gitu. Nah, kayak apa maksudnya berirama itu? Kira-kira kalau kita ilustrasikan dalam bentuk grafik, ya, berirama tuh maksudnya ini. Ya, ini contoh kalau grafik ya. Ini misalnya ya. Ini grafik sinus ya, kan tahu kan? Hafal ya kalau udah model begini, ini grafik sinus ya. Nah, grafik sinus ini sebenarnya nggak sampai sini, ini masih ada lagi, masih terus ini ya sampai sana. Kita sampai infinity, sampai tak hingga gitu. Kalau kita mau lanjutkan berdasarkan waktu, ini kan waktu nih, sumbu X ini waktu sebetulnya. Sumbu X ini waktu, sumbu Y ini amplitudo, ini besarannya. Jadi besaran yang mengikuti aluran waktu. Itu yang disebut gerakan harmonis. Ya, gerak harmonis itu selalu berhubungan dengan waktu. Nah, kalau diilustrasikan dalam bentuk grafik, kira-kira ya, kira-kira ini ideal untuk gerakan harmonis eh, untuk fungsi sinus, ya, kita yang sederhana dulu ya, fungsi sinus lah yang kita kenal selama ini seperti ini kira-kira gerakan harmonisnya. Oke, saya ingin kalian paham dulu apa yang dimaksud harmonic motion ya. Nah, ada banyak. Ini nggak cuma ini cuma ideal, tapi sebetulnya ada banyak kasus, banyak eh, ciri dari gerakan harmonis itu gitu. Ya. Ini juga gerakan harmonis ya. Coba ya. Ini juga gerakan harmonis nih, ya. Coba perhatikan nih alur gelombang kurvanya tuh, ya. Walaupun kelihatannya di awal dia agak naik turun,
Tapi kalau kita lihat keseluruhan dari uh, rentang waktunya itu memiliki kemiripan gelombang, ya. Nah, ini juga disebut sebagai gerakan harmonis, gitu ya. Nah, cuma kita di sini ada beberapa term gitu yang membedakan gerakan harmonis ini, di mana dari satu term, dua term, tiga term, approximation. Artinya eh, satu term itu maksudnya eh, turunan pertama dari sebuah fungsi. Two term itu turunan kedua, three term itu turunan ketiga, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Kalau kita tambah 4, 5, 6, mungkin ini udah bisa berbeda lagi gitu. Dan dia uniknya, dia selalu mengikuti uh, rentang waktu ini secara harmonis gitu. Ya, itu kira-kira patternnya yang harus kita pegang. Apa namanya konsepnya dari sebuah gerak harmonis. Oke? Nah, kalau di dilanjutkan ke dalam sebuah matematika model, kamu akan ketemu hal-hal seperti ini. Ya, ini bentuk model matematika dari gerakan harmonis itu. Nah, di sini ada namanya harmonik. Kembali ke 54 tadi ya. Ini contoh juga gerak harmonis. Nah, kalau kita bicara spring damper system kita di minggu yang lalu, yang ini saya coba ambil gambar ini misalnya. Ya, ini ada massa benda M, kemudian ada pegas K, ya, bergerak turun naik akibat dorongan tuas ini. Ya, misalnya ini ada satu kasus nih. Dia bergerak turun naik nih massa ini. Nah, terhadap rentang waktu. Ya, ini kita analogikan ini gerakan turun naik karena ada putaran poros ya. Bisa kebayang ya, kira-kira gimana gerakannya ini. Ini kalau dia terdorong ke sana, ini turun ke bawah, dia akan menarik tuas ke bawah. Terus ini kalau dia berputar ke 360 derajat, dia akan turun naik. Ya, bayang ya. Nah, gerakan turun naik ini kalau dilalui melalui rentang waktu tertentu, maka dia akan juga menimbulkan sebuah gerakan harmonis seperti ini. Ya, kenapa seperti ini? Yang bisa jawab nggak? Ayo, kenapa kok geraknya begini? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Itu Pak, karena itu kan di bawahnya ada kehubung sama apa namanya, yang sama crankshaft. Nah, jadi Ya, muter kerja ke atas bawah gitu. Nah itu. betul, atas bawahnya kok sama ya? Kenapa bisa sama nih? Amplitudonya kayaknya sama semua. Bener Mungkin nggak? karena kecepatan putarannya konstan kali, jadi Kurang tepat nih. bukannya. Kecepatan konstan betul. Dia akan bisa cepat, bisa lambat. Tapi cepat atau lambat tetap kurvanya begini, nggak berubah. Kenapa? Karena kondisi ideal bukan Pak. Kalau kondisi ideal maksudnya kurang 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 jelas. Nah, maksudnya ideal gimana tuh? Apa yang kamu sebut ideal tuh maksudnya apa? Eh, Air resistance-nya dihilangkan, apa tidak dianggap, terus mungkin gesekan udaranya itu Pak. Nggak, jangan terlalu jauh, itu jauh sekali kamu ke sana. Lihat nih, lihat ini, lihat gambarnya. Perhatikan gambarnya aja, nggak usah kemana-mana, ya. Ini kan naik, didorong. Ini turun ke bawah, dia turun ke bawah. Terus muter kan? Kalau dia muter 360 derajat, dia naik turun. Menghasilkan kurva yang seperti ini. Dengan amplitudo yang sama. Kenapa amplitudonya sama? Oh, karena ini Pak, apa namanya, kalau pas itu kan dia bentuknya pas sirkuler, jadi pas
P-nya itu di titik paling tinggi, amplitudenya jadi paling tinggi pas crankshaft muter 180 derajat, pas P-nya di bagian bawah itu dia jadi apa Nah, titiknya paling rendah. ya, 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 ya. Ya, boleh lah. Boleh masuk. Artinya, maksudnya tadi, gerakan ini amplitudo sama karena memang gerakan M ini sesuai dengan panjang dari tuas ini naik turun ke bawahnya. Kan sama. Dia kan ngikutin tuas aja. Ya kan? Tuasnya sampai A ya sampai A. Tuasnya cuma sampai O ya sampai O. Tuasnya sampai minus A ya M-nya juga akan minus A. Jadi amplitudonya M ini akan selalu konstan. Coba perhatikan, konstan kan? Karena dia gerakan tuas ini memang konstan. Jadi kalau gerakan tuas konstan ya M-nya konstan. Akhirnya menghasilkan nilai amplitudo yang konstan. Itu aja ya. Jadi kalau sebenarnya nggak perlu jauh-jauh, kamu perhatikan aja gerakan ini ya, dan kamu akan bisa membayangkan kira-kira seperti apa kurva harmonisnya dari gerakan massa M ini. Oke, nah di sini saya pengen kamu membaca sifat-sifat sistem itu seperti itu. Kamu harus memperhatikan kasus dari sebuah gerakan itu sehingga kamu bisa memprediksi paling tidak ya. Kalau ketika nanti ada hasil yang tidak sesuai dengan prediksimu, kamu bisa tahu bahwa itu enggak seperti itu gitu. Karena lihat dari sini. Baru nanti masuk kepada matematika model itu. Matematika model itu kan kamu harus paham dulu kasusnya ya. Karena ini berkaitan dengan gerakan ya. Kalau udah bicara di sini, tuas ini kan gerakannya turun naik nih. Tapi kalau kita udah melihatnya di poros, ini udah gerakan melingkar, udah beda lagi nih ininya apa namanya bebannya dia udah pakai kecepatan sudut omega. Nah, apa hubungannya kecepatan sudut gerakan putar sama gerakan lurus? Sama nggak kecepatannya? Menurut kalian sama nggak? Gerakan tuas R sama kecepatan, sorry, kecepatan R tuas 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 S ya, sorry, sorry, namanya tuas S dengan poros P. Kecepatannya sama nggak? Tergantung pas posisi P-nya di mana. Seharusnya kalau posisi P-nya di atas atau di bawah dia kecepatannya lebih Lah, kalau P-nya di ini. atas, S-nya juga di atas dong. Benar Maksudnya nggak? kecepatan oh, Ya nggak? maksudnya kecepatan putaran sama kecepatan S-nya. Kecepatan kedua-duanya sama nggak? Sama lah. Iya. Masa P lebih cepat dari S? Orang dia Maksudnya itu tergabung, tadi dia kan kecepatan putaran sudutnya atau kecepatan P ya ke atas ke kalau bawahnya? kalau kita bicara P berarti dia kecepatan sudut karena dia geraknya berotasi. Tapi kalau kita dari sisi kita lihat dari S itu kecepatan translasi. Dia tidak pakai kecepatan sudut, dia pakai percepatan. Bedanya itu aja, ya. Cuma dikonversi. Nah, makanya di sini saya pengen kalian paham bahwa kecepatan S itu ekuivalen dengan kecepatan P. Maka di dalam perhitungan matematika kita bisa menggunakan omega T. Jadi sinus omega T amplitudo A sama dengan X. Nah, ini biasanya dipakai ini rumus ini untuk matematika modelnya. Seperti ini nanti kita lihat pergerakan sinus tuh seperti ini. Ya, kita melibatkan omega, cos omega, ya, bla 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 bla, nanti kalian dapat ininya, matematika modelnya. Nah,
Paham konsepnya ya, yang disebut harmonic motion ya. Nah, kemudian ini ada contoh kalian bisa coba ya. Eh, pelajari ya, solusi juga ada sampai hasilnya. Nah, mungkin saya bisa kamu pelajari apa tentang terminologi ini ya. Yang disebut cycle itu apa, amplitudo apa, period of oscillation apa, frequency of oscillation, phase angle apa, natural frequency ya. Itu ada terminologi yang dipakai pada gerakan berputar ya. Ini yang kita pakai nih terminologinya ini nih. Oscillation, frekuensi. Kalau gerakan lurus kalian nggak ketemu ini ya. Nggak pakai phase angle, nggak ada phase angle. Kalau gerakan translasi ya kan. Orang cuma apa tuh gerakan translasi? F sama dengan M kali A tuh kalau gaya. Percepatan. Ya, tapi kalau gerakan translasi ini artinya gerakan translasi itu kita memproyeksikan gerakan wave gelombang ininya apa tadi harmonisnya ya kan gerak harmonis kan pakai kurva sinus ya kan. Nah, kalau udah bicara kurva sinus kita pakai namanya konsep rotational terminologi seperti ini cycle, amplitude, period of oscillation seperti ini ya. Nah, jadi dianalogikan gerakan ini sinus kurva sinus ini transfer ke gerakan rotasi. Jadi kita ketemu tuh properti-propertinya tuh omega lah, theta ya, phase angle nih ya. Nah, ketemu properti seperti ini. Jadi jangan bingung, itu hanya beda gerakan aja. Tapi pada dasarnya mereka punya kecepatan yang sama. Nah, ini beat namanya. Kalau panjang dari puncak ke puncak, beat period. Itu ada juga beat. Beat itu yang ini. Oktav, ya, desibel, beat. Ya. Nah, baru nanti masuk ke harmonic analysis nih. Kalian harus bisa pakai namanya fast Fourier transform atau Fourier series. Ya. Nah, ini kalau udah pakai kurva Fourier, kamu bisa buat grafik kurva ini. Harmonis seperti ini. One term, two term, three term. Nih, ya. Nah, ini juga nih. Ini kalau kita bermain di N. Kalau kita mau variasikan properti N, seperti di sini kan ada N ya. Nah, natural frequency, N. Nah, natural frequency, mana tadi? Natural frequency, nah ini. If a system after an initial disturbance is left to vibrate on its own, the frequency with which it oscillate. Jadi frekuensi yang berosilasi tanpa external force, tanpa beban luar, disebut natural frequency. Ya, dengan mempunyai n degree of freedom, in general n menandakan lambang dari natural frequency of vibration. Jadi n, kalau kita mau variasikan nilai n, misalnya di sini, maka kita bisa mendapatkan bermacam-macam bentuk kurva harmonis seperti ini. Ya. Nah, ini ada error ketika reference N1 dengan reference N8 atau N6 atau 4, tergantung yang maksimum yang mana itu disebut error. Nah, saya nggak akan terlalu jelimet nih apa bahas ini ya. Dia sangat matematik. Ya, saya ingin kalian paham aja konsepnya dulu, ya. Terus nanti dicoba dengan MATLAB. Oke? Ada yang mau ditanyakan nggak?
Nah, ini ada example using MATLAB. Ya, saya sediakan buat kalian untuk mencoba-coba. Ya, ada juga sudah ada codingnya di sini. Silakan dicoba, buka tutorial MATLAB, ya, copy paste, run, terus lihat, pelajari apa yang terjadi di sini. Di sini ada namanya declaration. Kita declare dulu nih parameter-parameter yang kita pakai nih, A berapa, B berapa, taunya berapa. Ini juga apa program. Kemudian kita plot grafik, X, Y label, Y label, title, semua kita masukin, kita siapin grafiknya, kemudian baru kita run untuk diplot. Nanti sama MATLAB akan memplot grafik. Coba gunakan MATLAB, kalian coba sendiri ya. Ini nanti juga ada subplot yang lain, subplot yang lain, dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada lagi nih, kalau silakan dicoba-coba. Ini untuk bit, saya rasa nggak terlalu perlu dulu bit. Saya ingin kalian mencoba. Nah, ini numerical Fourier analysis. Kalian coba Fourier analysis yang menggunakan MATLAB. Ya, oke. Silakan dicoba. Dan saya kasih waktu kalian mengerjakan di rumah. Besok bisa kirim ke saya ya hasilnya. Oh, besok kalian masih ujian ya? Atau minggu depan lah. Ya. Minggu depan kita coba lagi kelas di hari Selasa. Bisa? Apa tadi tugasnya yang dikumpulin itu yang MATLAB apa yang Ini apa? Latihan. Latihan aja. Saya ingin kalian mencoba-coba MATLAB dari soal-soal di ini. Apa nih ada contoh yang MATLAB yang Fourier. Ini kayak ini. Graphical representation of Fourier series using MATLAB. Nah, kalian coba nih. Codingnya coba. Bener nggak? Keluar grafik-grafik begini nih. Ya. Atau keluar apa di sana? Ya. Terus nanti kalau apa yang dapat, kalian minggu depan tolong kita bahas bersama. Ya. Oke. Ini ada lagi yang apa? Ini juga bisa dicoba-coba. Silakan coba-coba aja kurva apa grafiknya. Ya. Kalau ada kan saya udah kasih tuh buku tutorial MATLAB, silakan dibuka, dibaca untuk bisa membantu kalian untuk mencoba apa program ini ya. Nah, minggu depan kita akan lihat kayak apa ini. Jadi intinya malam ini saya ingin kalian tutorial aja, coba tutorial dengan melakukan ini apa contoh-contoh soal di sini yang ada berhubungan dengan MATLAB. Oke. Nah, saya absen, saya kasih seperti biasa di lead. Nanti absen sendiri ya. Baik, Pak. Ada pertanyaan? Pak, berarti minggu depan masih kelas online seperti ini ya, Pak? Iya, kita kelas online. Saya belum akan buat UTS. UTS akan saya buat di pertemuan terakhir, pertemuan 15 ya, dari presentasi kalian yang mengunjungi pameran yang saya share itu. Masih ingat kan? Masih, Pak. Nah, itu UTS dan UAS kalian tuh. Cari satu sistem yang ada di sana yang berhubungan dengan getaran. Terserah, ada produk industri kah, atau ada teknologi kah, atau ada misalnya kamu lihat ada mobil, pameran mobil, kalian mau pelajari sistem suspensinya, shock absorbernya, kalian jadikan analisis getarannya, boleh. Artinya
Apa sih? Kalau nggak salah saya udah share ya. Apa ya? Poin-poin pentingnya itu yang harus kalian buat tuh. Ya. Apa ya? Kalau nggak salah. Nanti saya coba buka lagi deh. Ya. Itu kan bulan Mei ya. Mei apa Juni ya? Oke, nanti kita diskusi lagi lah. Ya, saya lupa. Nanti saya jelasin lagi soal UTS dan UAS. Yang jelas minggu ini kita UTS untuk getaran mekanik bukan di minggu ini dan bukan di minggu depan, tapi yang ada di pertemuan ke-15 kita nanti. Dan pertemuan 16 itu saya jadikan laporannya sebagai UAS. Jadi presentasi di pertemuan 15 sebagai penilaian UTS saya, dan laporannya silakan dikumpulkan, saya akan jadikan penilaian untuk UAS. Dan saya anggap itu sebagai PBL ya, Project Based Learning dari mata kuliah ini. Nah, persiapkan makanya nih tiap kelompok untuk mempelajari detail-detail basic-basic tentang getaran mekanis ya, untuk nanti juga termasuk simulasi tools dengan MATLAB karena harus didukung oleh tools ya, dari grafiknya, dari apa compact conjugate sistemnya itu harus dipresentasikan juga dalam bentuk grafik yang kalian sudah pelajari dengan MATLAB. Ya, free body diagram dari sistem yang kalian amati seperti apa, ya nggak perlu detail ya. Kalau detail sekali juga saya yakin menyita banyak waktu. Yang penting konsepnya aja. Kalian bisa melihat kemudian membangun konsep dan membangun FDD dari sistem itu, kemudian coba disimulasikan ke dalam MATLAB. Itu yang saya rasa yang poin penting, tapi lebih detail nanti kita akan bahas selama perkuliahan di sekarang hingga di perkuliahan terakhir saya akan buka sesi untuk diskusi tentang pekerjaan PBL kalian ini nanti. Makanya banyak tanyalah ke saya, banyak diskusi. Kalau kalian diam aja ya kalian nggak akan bisa kerjain. Ya, kalian harus banyak diskusi sama saya ya di sesi-sesi perkuliahan gitu. Jadi nanti kalau ada topik, ada apa, ajukan aja nanti kita diskusikan. Oke? Good. Ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Wah, semua masuk Saya nih. mau tanya dong, Pak. Hah? Misalkan kalau bimbingan ke Bapak itu bisa di luar jam kuliah Bapak gak? Ya. Bisa. Kita nanti janjian aja. Oh, siap. Terima kasih, Pak. Diskusikan ke saya, nanti kita cari waktu time yang cocok buat kita nanti. Intinya bisa, nggak ada masalah ya. Weekend juga bisa. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, good. Oke, selamat malam semua. Selamat beristirahat. Nah, nanti saya share mungkin dalam waktu 10 menit ke depan kalian udah bisa absen ya di Leeds ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Jadi kayak gini warahmatullahi soalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Maksudnya, Pak. Terima kasih, Pak.